Hai Positive People, kita baru saja menyelesaikan kitab Matius dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kesetiaan mengikuti Daily Devotion Yohanes Kristianus. Kali ini kita masuk dalam Injil yang baru, yaitu Injil Markus. Kitab Markus kita bahas dari mulai perikop pertama, ayat pertama sampai 8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya." Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Injil Markus adalah Injil yang menyatakan Yesus sebagai hamba. Injil Markus tidak mencatat mengenai kelahiran Yesus, karena sebagai seorang hamba, cerita tentang kelahirannya tidak begitu penting. Tetapi pekerjaannya, apa yang ia kerjakan, jauh lebih penting. Injil Markus dimulai dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan tegas berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ia dengan tegas berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Berarti kata bertobat adalah kata inti dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, saya mau bagikan di Daily Devotion hari ini ada dua pengertian dari kata bertobat. Yang pertama, pertobatan berarti hidup saya bukan untuk kepentingan diri sendiri lagi. Mungkin Anda adalah orang baik, Anda betul tidak pernah berzina, Anda beragama Kristen, betul Anda suka memuji Tuhan, tidak membunuh, tetapi hidup Anda hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Anda gak peduli dengan kehidupan orang lain. Anda gak mengarahkan orang lain untuk hidup dalam Tuhan. Anda bahkan gak peduli orang mau mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Masa bodoh. Kita perlu bertobat dari kepentingan diri sendiri dan mulai belajar memperhatikan orang lain. Mulai belajar untuk bisa mengasihi orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar orang tersebut bisa bertobat. Mulai belajar untuk bisa mengasihi musuh kita, agar orang tersebut bisa hidup dalam damai. Kita mulai belajar untuk memperhatikan orang di sekeliling kita, agar kita bisa jadi berkat buat mereka. Jangan hanya kita bisa makan, tapi perhatikan sekeliling kita. Apakah keluarga kita atau orang di sekitar kita bisa makan atau tidak? Jangan sekedar kita bisa sekolahkan anak sendiri, tetapi apakah keluarga kita dan orang sekitar kita bisa sekolahkan anaknya atau tidak? Jangan sampai kita bisa sekolahkan anak sendiri tinggi-tinggi, sedangkan pembantu, sedangkan supir, sedangkan orang yang kita kenal, mereka gak bisa sekolahkan anak, kita gak peduli. Saya teringat waktu beberapa bulan yang lalu, di mana salah satu anggota Komsel di mana saya melayani, anaknya gak sekolah setengah semester. Ketika kami tahu, langsung kami berkata, "Cepat, segera besok masuk sekolah." Kami akan bantu semuanya, dari mulai proses masuknya, dan kemudian biayanya, dan bahkan makan siangnya juga. Dan yang menarik, ketika anak ini mulai sekolah, anak ini mulai enjoy dan menikmati sekolah. Dan gak lama setelah itu, ada orang kontak kami dan berkata, "Kami mau sponsorin anak kamu untuk sekolah." Amazing sekali. Ternyata kebaikan itu menular. Apa yang kita tabur kita tuai. Jadi betul, jangan kita mikirin diri sendiri. Kalau kita mikirin diri sendiri, akhirnya hidup kita di situ-situ aja. Hidup kita berkatnya di situ-situ aja. Tapi ketika kita memberkati orang lain, kita ngalami terobosan, kita ngalami
kebaikan Tuhan kita mengalami mujizat demi mujizat. Jangan sekedar kita punya pekerjaan, tapi mulai lihat apakah keluargamu, apakah orang di sekitarmu jobless atau punya kerjaan. Kalau kita tahu bahwa ada orang yang gak bisa bekerja atau gak punya pekerjaan, kita belajar untuk memperhatikan mereka. Mungkin kita gak bisa kasih uang, tapi kita bisa kasih ilmu kita. Ngajarin ilmu bisnis, berdagang, atau masak sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Atau mungkin kita bisa ngajarin cara buat CV, resume, sehingga orang tersebut bisa mudah masuk ke tempat pekerjaan. Saya teringat baru beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang pramugari dari penerbangan bintang 5, dan ngobrol-ngobrol dia sudah bekerja 9 tahun di penerbangan. Dan kemudian saya tanya, gimana kamu bisa bekerja di usia yang muda begini? Iya, saya nggak lulus S1, tapi waktu itu saya coba cari kerja nggak dapat. Pas kebetulan ada teman yang membantu membuatkan CV, resume untuk bisa masuk di penerbangan bintang 5 ini untuk jadi pramugari. Dan puji Tuhan saya bisa masuk jadi pramugari. Sejak hari itu saya mulai banyak bantu orang juga untuk bisa masuk bekerja di penerbangan ini. Amazing. Kebaikan itu menular. Sama seperti virus menular, demikian juga kebaikan menular. Ada efek domino. Luar biasa sekali. Mungkin kita gak bisa menularkan kebaikan di mana-mana, tapi paling tidak kita bisa berbuat baik kepada satu orang. Dengan satu orang ini maka akan berbuat lagi kepada orang lain lagi, dan orang lain kemudian berbuat lagi kepada yang lain lagi. Akhirnya dunia ini menjadi seperti surga. Ingat bahwa kedatangan Yesus kali kedua dalam Matius pasal 25, dia bukan cuma datang sebagai baby kecil atau sebagai penyelamat, tapi dia datang kali kedua sebagai hakim yang adil, yang akan memisahkan domba di sebelah kanan masuk surga dan kambing di sebelah kiri masuk neraka. Dan siapakah domba itu? Yaitu Kristen yang memperhatikan orang lain. Siapakah kambing itu yang masuk neraka? Kristen yang tidak peduli kepada orang lain. Jadi di surga kita gak ditanya berapa aset yang kau miliki, berapa pencapaian gelar yang kau miliki, berapa harta yang kau punya. Tapi di surga kita akan ditanyakan, apakah ketika aku lapar kamu memberi aku makanan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian, ketika aku sakit kau merawat aku. Barang siapa melakukan daripada seseorang paling hina ini, kau sedang melakukan untuk aku. Amazing. Yang kedua, pengertian dari kata bertobat. Pertobatan adalah awal dari hidup dalam Kristus. Kata bertobat berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah metanoia, yang berarti perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan hati, perubahan cara hidup. Perubahan yang dimaksud dalam metanoia adalah perubahan ke arah lebih baik. Berubah 180 derajat. Dari arah selatan ke arah utara, dari arah barat ke arah timur, dari gelap kepada terang, dari hidup dalam dosa kepada hidup dalam kebenaran, dari hidup di luar Tuhan jadi hidup di dalam Tuhan. Karena masih banyak kita jumpai orang-orang yang mengaku agama Kristen, rajin ikut ibadah, aktif pelayanan, tapi masih ada yang berzina, masih aja ada yang korupsi, masih ada suka bohong, masih ada suka hidup dalam dosa. Ini adalah bukti bahwa kita bisa saja hidup beragama Kristen, tetapi kita tidak hidup dalam Kristus. Nah, pertobatan adalah awal bahwa saya mau hidup dalam Kristus. Kata tidak bertobat artinya saya tidak mau hidup dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi kalau kita hidup dalam Kristus? Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, amazing. Memang yang didekatin oleh makhluk hidup adalah ranting, karena ranting itu berbuah, berbunga, dan berdaun. Tapi seandainya ranting tersebut merasa angkuh, saya gak butuh sumber, saya gak mau tinggal bersama sumber, yaitu pokok, maka ketika dia lepas dari sumbernya, dia akan segera kering dan mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, tidak berbunga atau berdaun, ketika dia nempel atau dicangkokkan sama pokok, maka ranting tersebut akan segera berbunga, berdaun, dan berbuah. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka latar belakangnya buruk,
Tapi ketika mereka tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam Tuhan, maka mereka jadi orang-orang produktif, jadi orang-orang berubah. Yusuf yang sombong, ketika tinggal dalam Tuhan jadi Yusuf yang rendah hati. Musa seorang pembunuh, ketika hidup dalam Tuhan menjadi Musa yang paling lemah lembut di muka bumi. Daud yang mata keranjang, ketika hidup dalam Tuhan jadi Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Petrus yang pengecut, ketika hidup dalam Tuhan jadi Petrus yang pemberani. Saulus yang kejam, ketika tinggal dalam Tuhan jadi Paulus yang cinta Tuhan. Amazing. Jadi kita belajar hari ini di Daily Devotion pengertian dari dua kata bertobat. Yang pertama, pertobatan berarti hidup saya bukan untuk kepentingan diri saya lagi. Yang kedua, pertobatan adalah awal dari hidup dalam Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka saya percaya perkenanan Tuhan dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan dan jadi dampak bagi sesama. Live a better life. God bless you. Nama saya Yosef Aninam. Cita-cita saya menjadi presiden. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.